Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu lazim. Sahabat surga cahaya hati dimanapun anda berada, senantiasa berada di hati dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari ilahi Rabbi. Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada kalam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah kebenaran itu, maka kedustaan akan dilenyapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah berharap kedustaan akan dibinasakan oleh Allah, kebohongan akan dihancurkan oleh Allah, dan kemungkaran itu akan ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak pernah menegakkan, kalau kita tidak pernah menyuarakan, kalau kita tidak pernah berbuat untuk menegakkan kebenaran tersebut. Maka oleh sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada kalam yang begitu indah dari cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan inspired agar kita terus menyuarakan kebenaran, agar kita terus menyuarakan yang baik-baik, agar kita terus menyuarakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Maka sahabatku, dengarkan pesan dari Al-Imam Al-Habibuna Muhammad Rizik Syihab agar kita terus menyuarakan kebenaran, agar yang benar itu ditampakkan oleh Allah dan yang batil itu akan dimusnahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yuk sama-sama sahabat, kita lihat video berikut ini. Semoga bisa memberikan inspired di hati kita untuk selalu menyuarakan kebenaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surgaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo segera miliki celengan Ka'bah dengan bahan berkualitas premium dari kain beludru yang mirip tampilannya seperti Ka'bah betulan ini dengan harga Rp250.000 saja. Adapun keutamaan sahabat surga membeli celengan Ka'bah ini, yang pertama, sahabat surga sudah beramal jariah untuk pembangunan pesantren modern Cahaya Hati. Yang kedua, sahabat surga sudah menyantuni lebih kurang 1.500 anak yatim yang dibina oleh sang pembuat celengan Ka'bah ini. Yang ketiga, sahabat surga bisa menggunakan celengan ini untuk menabung persiapan ibadah ke Baitullah dan persiapan dana pendidikan anak-anak untuk mondok di pesantren modern Cahaya Hati. Tunggu apa lagi? Ayo kita miliki celengan Ka'bah ini dengan harga Rp250.000. Di sana sahabat surga sudah beramal jariah dan juga sudah menabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Shadaqallahul azim. Untuk memahami ayat ini, jangan hanya mengambil penggalan akhir, jangan hanya mengambil innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu pasti sirna, sehingga dijadikan alasan oleh sementara orang untuk tidak bangkit berjuang melawan kebatilan. Sudah bacalah secara utuh. Allah menyatakan wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Datang yang hak, sirna yang batil. Artinya kelenyapan kebatilan, sirnanya kebatilan, lenyapnya kebatilan, hilangnya kebatilan, diikat, disyaratkan dengan datangnya yang hak. Sudah. Jadi kalau yang hak tidak pernah disuarakan, yang hak tidak pernah ditegakkan, yang hak tidak pernah diperjuangkan, yang hak tidak pernah dilaksanakan, mimpi di siang bolong. Kalau yang batil akan sirna dari depan kita, saudara. Kalau kita ingin kebatilan sirna, yang hak harus kita suarakan, yang hak harus kita tegakkan, yang hak harus kita laksanakan. Jangan mimpi duduk berpangku tangan di rumah, saudara. Jangan mimpi duduk berpangku tangan nggak mau berjuang, kemudian dia katakan yang batil akan sirna begitu saja. Omong kosong. Tatkala Namrud datang membawa yang batil, Nabi Ibrahim nggak duduk berpangku tangan di rumah. Padahal Nabi Ibrahim sendiri melawan Namrud yang punya kekuatan, saudara. Tatkala Fir'aun membawa kebatilan, Nabi Musa tidak duduk berpangku tangan di rumah. Bahkan
Musa dan pengikutnya dikejar-kejar, mau dibunuh oleh Fir'aun. Begitu juga orang-orang kafir Quraisy. Tatkala datang membawa kebatilan, Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya duduk di rumah. Oh, ada yang mengatakan, Habib, kami sibuk dengan sholat malam, tidak punya waktu perang melawan kebatilan. Pertanyaan saya, apakah sholat malamnya lebih hebat dari sholat malam Nabi? Habib, kami sibuk dengan puasa setiap hari, sehingga kami tidak punya waktu untuk turun ke jalan perang melawan kebatilan. Saya mau tanya, apa puasanya lebih bagus dari puasanya Nabi? Habib, kami sibuk dengan zikir, dengan wirid, dengan hizib. Kami nggak punya waktu untuk menyuarakan melawan kebatilan. Apakah zikirnya lebih banyak dari zikirnya Nabi? Apakah wiridnya lebih hebat dari wiridnya Nabi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik di setiap aspek kehidupan. Sholatnya paling bagus, puasanya paling bagus, zikirnya paling bagus, zuhudnya paling bagus, tahajudnya paling bagus, aneka ragam amal ibadahnya paling bagus. Tapi sungguh pun begitu, Nabi tidak pernah melupakan untuk turun menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, saudara.